Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas di video sebelumnya tentang pendaftaran perkara secara langsung, sekarang kita akan membahas tentang pendaftaran perkara di pengadilan agama secara online. Nah, ada satu aplikasi yang disebut dengan e-court atau merupakan bentuk layanan dari pengadilan untuk pendaftaran perkara secara online atau e-filing, kemudian taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran pun juga dilakukan secara online atau disebut dengan e-payment, kemudian pemanggilan sidangnya secara online disebut dengan e-summon, kemudian sidang pun juga bisa dilakukan secara online atau e-litigation. Baik untuk pengiriman dokumen ya atau surat-surat persidangan, replik, duplik, jawaban, kesimpulan itu dilakukan secara online. Nah, bagaimana dengan pendaftaran perkara secara online? Nah, di dalam situsnya itu nanti ada dua pilihan. Ya, pendaftaran perkara online yang dilakukan oleh seorang advokat dan non advokat atau insidentil. Nah, seperti halnya tentang aplikasi ataupun yang ada di website itu untuk bisa masuk ya itu harus mempunyai akun dulu, wajib untuk melakukan pendaftaran eh, agar mendapatkan akun ya dibuka website atau laman http ikut.mahkamaagung.go.id. Nah, kemudian nanti tinggal diklik tombol register. Nah, nanti tinggal diikuti apa yang ada di register tersebut. Nah, ketika sudah register, sudah mengisi formulir yang ada di situ, selesai nanti akan mendapatkan email ya untuk aktivasi akunnya. Setelah teraktivasi baru melakukan login ya ke aplikasi dengan menekan tombol login pada laman ikut Mahkamah Agung Go ID. Nah, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk pendaftaran perkara online. Yang pertama adalah tadi ketika sudah login ya, nanti tinggal milih pengadilan. Nah, karena nanti di dalam menunya ada gugatan online, bantahan, gugatan sederhana, dan ada permohonan online. Tinggal dipilih mana yang akan diajukan. Nah, kemudian setelah itu akan mendapatkan nomor register online ya. Ini register pendaftaran online-nya, bukan nomor perkaranya ya. Setelah itu didaftarkan kuasanya ya. Jadi sebelum melakukan pendaftaran yang perlu di-upload itu di-scan nah dalam bentuk PDF ya, nanti akan diunggah. Nah, ini pendaftaran kuasa ini mengunggah ya surat kuasa yang sudah disediakan atau dari klien. Sebenarnya ada beberapa unggahan lainnya ya semacam berita acara, KTP, kemudian kartu anggota, tapi ini sudah dilakukan ketika pendaftaran akun sebagai advokat kan nanti ada mengunggah apa namanya berita acara sumpah, KTP, kartu tanda advokat, nah dan dokumen lainnya. Nah, ini baru apa namanya kalau ketika sudah ada ketika pendaftaran kuasa itu tidak perlu mengunggah lagi berita acara KTP dan kartu anggota karena sudah diunggah pada saat pendaftaran. Kemudian mengisi data para pihak, nanti mengisi identitas-identitas penggugat atau pemohon, tergugat atau termohon. Kalau ada turut tergugat juga nanti dimasukkan. Tinggal mengikuti formulir yang ada di laman tersebut. Nah, setelah itu mengupload berkas gugatan. Nah, ketika sudah selesai mengupload gugatan, nanti akan keluar iskum atau surat kuasa untuk membayar secara online. Nah, ini tentang taksiran panjar biaya perkara yang harus dibayar.
Nah, kemudian tinggal lanjut pembayaran. Nah, ini melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk sesuai dengan nomor pembayaran atau virtual akun yang diberikan di saat mendapatkan iskum. Ya, nanti iskumnya ini masuk ke email yang berupa tagihan dan banjar biaya yang akan dibayarkan. Nah, kemudian ketika sudah ke bank membayar, nah nanti secara otomatis ya status pembayarannya yang tadi belum terbayar ini sudah berubah dan nanti akan menunggu verifikasi dan validasi untuk mendapatkan nomor perkara. Ketika sudah menunggu, maka sistem akan memverifikasi dan memvalidasi. Kalau sudah verifikasinya sudah benar, sudah valid, nanti akan keluar nomor perkara yang didapatkan ketika mendaftar perkara secara online. Nah, ini untuk yang pendaftaran perkara yang non advokat atau pengguna insidentil, prinsipnya sama, tahapan-tahapannya juga sama, ya. Siapa yang disebut dengan non advokat atau pengguna insidentil ini bisa perorangan, bisa pemerintahan, bisa badan hukum. Nah, ini bedanya ya antara pendaftaran online advokat dan pengguna insidentil. Ya, kalau advokat itu kan akan akunnya bisa digunakan seterusnya, sementara kalau untuk pengguna insidentil itu hanya bisa dilakukan untuk satu kali pendaftaran dan berlaku sampai dengan 14 hari setelah tanggal putusan. Setelah itu maka tidak bisa mengakses data perkaranya. Dan untuk yang non advokat tidak perlu mengunggah berita acara sumpah, ya, kemudian kartu tanda anggota advokat, ya, karena dia bukan advokat maka tidak perlu mengunggah dokumen tersebut. Kemudian karena tadi kan terbatas hanya satu kali akun ya, dan maksimal 14 hari setelah putusan, ya. Bagaimana kalau nanti akan mengajukan lagi? Nah, nanti kalau mengajukan lagi harus melakukan aktivasi baru untuk bisa mendaftar di aplikasi ikut. Nah, ini untuk tadi perbedaan antara non advokat dan pengguna insidentil. Tidak perlu mengupload surat kuasa, kartu tanda anggota, dan juga berita acara sumpah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.